pendapatan per bulan karyawan PT Yanmar itu berapa sih? Masalah duit ini ya. Ngeri sih. Kalau di Yanmar itu memang kita masih menganut ataupun mengambilnya itu di UMSK, Kang. UMSK tahun 2020. Oh ya, karena Yanmar ini termasuk dari sektoral pertama unggulan, itu nominalnya itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada di Lipo Cikarang, tepatnya ada di depan PT Yanmar. Nah, sekarang saya ditemani sama sahabat saya, yaitu Bung Rian. Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam, Kang. Sehat-sehat, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang? Ya, perburuan masih. Karyawan ya nggak? Namanya juga kuliah. Ya betul, gimana lagi. Nah, begini Kang. Waktu beberapa bulan yang lalu saya kan lagi nonton nih ya, nonton di rumah waktu itu, terus kebetulan nonton bola sama keluarga. Oke, terus Piala AFF waktu itu Suzuki. Iya. Pas lagi nonton saya langsung terfokus di belakang gawang. Oh iya betul. Nah, tulisannya Yanmar. Saya Yanmar, langsung ikutan akang itu. Nah, makanya itu, kalau perusahaan yang udah masuk ke jajaran sponsor sampai bahkan perhelatan dunia lah ya, internasional, nah, itu bukan perusahaan yang abal-abal lagi. Nah, makanya saya penasaran nih, mungkin pemirsa penonton di rumah juga penasaran nih, sebenarnya perusahaan Akang itu latar belakangnya apa sih? Ya, kalau berbicara sampai yang bilang perusahaan saya itu memang bukan perusahaan saya ya, cuman saya bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan PT Indonesia. Waktu itu saya masuk join date itu di tahun 2015 September ya, berarti udah sekitaran 7 tahun saya di Yanmar. 7 tahun ya. Ya, kalau memang dari segi informasi memang Yanmar itu punya brand, bahkan dia menjadi sponsor utama waktu Piala AFF kemarin kan begitu ya, namanya terpampang jelas Yanmar kan begitu. Nah, Yanmar ini di Indonesia ini baru 10 tahun. Yanmar di daerah Cikarang gitu. Oh, di Cikarang itu masih baru 10 tahun. Itu dia berdiri itu pada tahun 2012 gitu. Kalau tepat tanggal sama bulannya saya nggak tahu. Saya kurang paham, cuman untuk pendirian itu di tahun 2012, bahkan di tahun sekarang itu mau mengadakan acara anniversary ke 10 tahun di Yanmar. Kalau di Yanmar itu sebenarnya produksi apa sih, Kang? Kalau di Yanmar itu sendiri memang di Indonesia itu kan banyak perusahaan-perusahaan Yanmar itu, hampir ada 4 perusahaan di Indonesia itu sendiri. Tapi kalau di Yanmar Indonesia, di tempatnya di Egypt itu, dia itu bikin mentahan, casting. Jadi kita itu fokus di casting, peleburan, produk utamanya itu adalah blok silinder. Blok silinder. Blok silinder itu nantinya kita akan kirim, kita akan ekspor ke perakitan selanjutnya. Kalau di Yanmar kita sendiri, Yanmar Indonesia itu bikin blok silinder, Kang. Gitu. Kalau lihat di iklan di TV nih ya, iya. Yanmar itu kalau nggak salah diesel traktor apa gitu ya? Iya. Kalau Yanmar sendiri memang terkenalnya di Indonesia itu genset, Mas. Genset, Kang. Itu genset. Masyarakat luas lah ibaratnya mengetahui bahwa Yanmar itu biasanya yang saya temui di masyarakat itu yang taunya itu genset gitu. Cuman kalau memang produk utamanya itu adalah alat pertanian modern, Kang. Contohnya alat pertanian modern kayak ibaratnya kita di Eropa sana kan orang-orang yang udah berduit kan, yaitu kalau punya ladang, lahan, entah itu sawah ataupun perkebunan, itu biasanya itu panen ataupun memupuknya itu pakai alat Yanmar gitu. Jadi dia udah sistemnya otomatis lah. Banyak kok di channel-channel YouTube yang lain, ibaratnya mesin-mesin Yanmar, mesin-mesin traktor Yanmar yang memang itu adalah mesin yang benar-benar modern gitu. Gak kayak di kita kan, kalau kita kan nanam padi masih pada pakai manual gitu kan. Nah, kalau memang dari produksi Yanmar sendiri, traktornya itu ataupun alat-alat pertanian modern itu udah modern banget lah gitu. Jadi memang dari segi semuanya itu udah pakai alat itu modern ya.
produksi terbesarnya kemana? Lokal atau keluar? Ke ekspor, Kang. Ekspor. Jadi memang di kita itu di Yanmar Indonesia sendiri kan dia bikin cuman blok silinder ya. Blok silinder nantinya akan diekspor ke Jepang itu sendiri, ataupun ke Cina, ataupun ke Thailand gitu. Nah, nanti kan dirakit gitu, di assembling di sana gitu kan. Nah, memang dari hampir kebanyakan ekspor itu kita ke negara-negara di Eropa ataupun Amerika gitu. Kalau di Asia sendiri itu yang saya tahu itu di daerah Cina ataupun India banyak gitu. Bahkan di India sendiri ada pabrik Yanmar itu sendiri gitu. Rokok, Kang? Oh, silakan dulu rokok ya. Sampai nyantai aja kita. Ya. Oke. Nah, ini mengenai PT Yanmar nih. Yanmar itu untuk di Indonesia ada berapa plant? Di Indonesia itu ada 4 plant. Ada 4. Itu di mana aja? Yang pertama yang kita tahu di Egypt. Itu memang di Egypt itu barulah ya, termasuk ibaratnya perusahaan dari 4 itu di Egypt itu yang paling muda lah gitu. Nah, memang yang paling pertama itu yang saya tahu itu di Yadin, Depok, Yanmar Diesel Indonesia di kawasan Depok, itu Cimanggis gitu. Nah, terus yang kedua yaitu YKT. YKT itu fokusnya itu yang saya tahu itu dia bikin gear. Karena memang Yanmar ini adalah perusahaan grup gitu, perusahaan grup. Jadi memang dari semuanya itu dari Yanmar semua, dari bikin dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua itu yang pertama kan Yanmar itu ya. Ya, Yanmar kita. Yang kedua Yadin. Yang ketiga YKT. YKT itu daerah Kerawang. Nah, yang terakhir itu Yamindo, Kang. Yamindo itu adanya di Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, daerah Jawa. Ya. Jauh itu. Jadi memang di Indonesia itu baru ada 4 plant. Nah, itu di setiap plantnya itu memang fokus pada bagiannya masing-masing gitu. Kalau di Yandin sendiri memang ada ya intinya beda-beda lah per pabrik itu, per plant itu beda-beda. Fokusnya itu beda-beda gitu. Oh, oke. Nah, di Yanmar untuk fasilitas itu ada jemputan nggak? Ada. Kalau di Yanmar kita sendiri nggak ada, Kak. Di Yanmar ini kita bawa kendaraan masing-masing gitu. Kalau punya motor ya bawa motor, kalau punya mobil ya bawa mobil, kalau nggak punya apa-apa ya banyak gojek sekarangnya nggak. Ya gojek. Di kita itu nggak ada, di kita itu cuma dikasih uang transport. Kalau untuk nominalnya nantilah kawan-kawan kalau udah masuk ke Yanmar itu ada PKB-nya gitu. Yang kontrak boleh bawa motor ke dalam? Boleh. Semuanya, Kang? Boleh. Semuanya, karena di kita itu nggak ada jemputan. Gitu. Kalau yang kontrak nggak boleh bawa motor, mereka berangkat kerja pakai apa? Setiap hari ngojek, kan lumayan juga kalau ngojek. Ya mungkin aja dia disuruh mes di dalam, nggak ada kayak gitu. Semuanya bawa motor, semuanya bawa kendaraan sendiri-sendiri. Nah, untuk di dalam dikasih apa? Makan kan? Dikasih makan. Ada uang makan. Jadi di kita itu dikasih makan 8 jam sekali, dikasih makan normatif lah ya. Nah, nanti kalau untuk masuk ke lembur, entah itu kita lembur 1 jam ataupun 2 jam ataupun 3 jam, itu lembur long shift lah ya masuknya, itu dikasih makan juga. Ada lagi. Jadi 2 kali makan ketika kita kerja normal sekali, dan ketika masuk di kerja jam lembur itu dikasih makan juga. Oh, gitu. Nah, di dalam ada koperasi, kantin, masjid. Kalau di dalam itu alhamdulillah dikasih fasilitas masjid untuk kawan-kawan yang muslim untuk beribadah, itu dikasih masjid. Terus fasilitas kantin ada karena buat makan bareng-bareng kan gitu. Fasilitas kantin ada. Nah, untuk koperasi memang koperasi ini kita termasuknya baru lah ya, baru. Jadi sekitaran berdirinya koperasi itu kalau nggak salah udah berjalan 5 tahun gitu. 5 tahun? 5 tahun gitu. Nah, dan koperasi kita juga di tahun sekarang itu alhamdulillah kita udah mendirikan yang namanya minimarket di dalam. Minimarket? Ya, namanya itu Yanmart.
Oh iya. Yanmar. Pas banget ya. Pas Yanmar, Yanmar. di Kota Bate belakang. Ya, jadi memang kita itu udah punya minimarket sendiri, dan di dalamnya juga alhamdulillah mungkin beberapa yang memang belum lengkap karena kita baru, cuman seenggaknya Yanmar itu berusaha untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sama karyawan Yanmar. Lumayan. Nah, kalau misalkan karyawan sakit nih, Ya. dari perusahaan nyediain nggak asuransi, BPJS atau apa? Nah, itu kan tertuang ya di dalam PKB ya. Itu di dalam PKB kita itu memang perusahaan itu memberikan fasilitas jaminan kesehatan buat karyawan dan keluarganya. Nah, itu di dalam PKB juga tertera bahwa jaminan fasilitas untuk kesehatan itu dimasukkan ke dalam asuransi dan BPJS kesehatan. Nah, cuman untuk di tahun untuk sekarang ini, untuk asuransi itu sendiri mungkin masih diberikan sama karyawan-karyawan tetap gitu. Untuk karyawan kontrak itu belum dikasih untuk BPJS belum dikasih untuk asuransi itu sendiri. Tapi memang rencananya dari serikat pekerja kita juga masih berusaha untuk memberikan seluruh asuransi itu kepada seluruh karyawan, entah itu karyawan kontrak ataupun karyawan tetap. Itu planningnya serikat di dalam kita itu pengen semuanya itu mendapatkan asuransi lah. Insya Allah kedepannya bakal lebih baik lah ya. Iya. Amin, Insya Allah. Nah, dulu Akang waktu masuk itu lewat mana? Apakah email atau BKK atau lewat mana? Sebenarnya dari Yanmar itu sendiri ya, memang dari awal pembangunan yang saya tahu ya, awal pembangunan sampai sekarang itu beberapa tahap proses untuk perekrutan karyawan. Karena pas awal-awal perusahaan Yanmar itu berdiri itu mungkin mereka itu membutuhkan karyawan yang tepat kan gitu kan, dapat itu masuknya itu mereka itu ke BKK gitu. Cuman setelah karyawan itu terpenuhi, kesininya itu mereka itu membuka lowongan itu ketika ada lowongan ya, itu melewat email ataupun pos gitu. Cuman untuk ke BKK ataupun ke lembaga-lembaga dari pemberi yayasan kayak gitu, untuk sekarang itu udah nggak ada, kita masuknya tetap lewat pos gitu, lewat email. Nah, di PT Nasib Bang, kan di sebagian perusahaan ada yang 3 shift, 2 shift, ada yang non shift. Nah, untuk Yanmar bagaimana nih? Yanmar sendiri atau campur? Campur. Jadi memang ya secara umum lah ya, di mana-mana juga ketika masuk ke staff, para staff itu biasanya kan non shift. Tergantung lain apa ya? Tergantung kebutuhan. Iya, itu di staff-staff itu non shift gitu. Nah, untuk bagian produksi ada 2 shift, Pak. Itu yang shift 1 dan shift 2. Nah, untuk yang sekarang itu shift satunya itu masuk jam 7:30 pagi. 8 pagi. Ya, pulang jam 4:30 sore. Nah, untuk yang shift 2-nya ini baru-baru ini sudah ada kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja itu, untuk shift 2-nya itu masuk jam 10:30 malam. Itu jam 22.30 sampai jam 7:30 pagi. Nah, ketika tidak ada lemburan, berarti dari jam 5:30 sampai jam 10:30 itu ada kekosongan gitu. Nah, kenapa kok nggak shift 2-nya itu nggak 7:30 gitu ya, gitu, nggak disamain sama yang shift pagi? Karena kita itu bergerak di casting, Bang. Casting itu kan ada yang namanya melting, peleburan. Nah, itu memang peleburan itu kan mesinnya itu kalau stop beberapa jam itu kan dari produknya itu nggak bisa langsung oke gitu. Jadi memang dari perusahaan ini ingin lanjut dari shift 2 ke shift 1-nya biar nggak terlalu banyak cepat di peleburan itu sendiri, Kang. Oh begitu. Ya. Nah, langsung ini nih, pasti yang di rumah juga penasaran nih. Yes. Pendapatan per bulan karyawan PT Yanmar itu berapa sih? Masalah duit ini ya. Ngeri nih. Ya, ini kita secara umum aja lah, karena pasti namanya kalau orang masuk kerja terus kita ngelamar pekerjaan pasti kasih tahu nanti kamu akan gaji pokoknya sekian, nanti dapat uang makan sekian, pasti diinformasiin kan. Nah, kalau di PT Yanmar itu gaji pokoknya berapa sih?
Kalau di Yanmar itu memang kita masih menganut ataupun mengambilnya itu di UMSK, Kang. UMSK tahun 2020. Karena kan UMSK tahun 2021 ataupun tahun 2022 itu kan tidak ada dari pemerintah. Makanya kita masih memakai UMSK tahun 2022 gitu. Oh ya, karena Yanmar ini termasuk dari sektoral pertama unggulan, itu nominalnya itu sekitar 5.030.000. 5.030.000-an. Luar biasa. Iya. Itu karyawan atau kontrak? Itu kontrak. Ada yang itu kontrak. Berarti karyawan lebih besar dong. Ya, kalau karyawan kan kita berbicara dengan PK ya, penilaian kerja itu kita memakai sistem di undang-undang juga kan pakai struktur skala upah gitu. Memang dari karyawan itu pasti ada perbedaan gitu. Begitu. Nah, itu untuk gaji pokok. Kalau makan dikasih kan? Kalau makan dikasih. Tapi dapat uang makan lagi nggak? Nggak dapat, Kak. Nggak dapat. Udah semuanya Ada itu snack udah atau apa masuk gitu? ke ini. Kalau untuk snack kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Baru ada. Transportasi. Nah, kalau transportasi kan karena kita ini memakai kendaraan sendiri, gitu kan. Ya tadi saya bilang ya kita mau dikasih memang uang transportasi. Uang transportasi itu ya ada tertera di dalam PKB gitu. Kalau untuk nominalnya ya mungkin itu mungkin rahasia perusahaan. Iya, ya nggak apa-apa. Nah, kehadiran, tunjangan kehadiran, jabatan ada nggak? Kalau untuk kehadiran ada. Ada. Kehadiran itu dikasih per hari. Tunjangannya itu. Kalau untuk jabatan juga ada. Jabatan dari leader, asisten supervisor, dan supervisor itu sendiri ada. Beda-beda nominalnya. Nominalnya juga Beda-beda. beda-beda. Oke, kalau begitu. Kira-kira kalau misalkan di di rumah nih ada yang mau masuk Yanmar, nah kira-kira untuk saat-saat ini nih itu jalan lewat mana perkiraan? Yang saya ketahui memang untuk saat-saat ini memang belum ada perekrutan karyawan baru lah ya, gitu, karena memang dari produksinya itu sendiri masih stabil gitu, masih belum ada peningkatan. Nah, mungkin nantinya ketika ada lowongan ataupun ibaratnya ada perekrutan karyawan baru, itu biasanya itu dari HR-nya itu memberikan informasi itu, entah itu lewat email ataupun lewat website itu sendiri gitu kan. Itu ada. Nah, itu lewatnya jalur pos gitu. Nanti bisa dikirim ke alamat si PTN itu sendiri. Kalau alamatnya ya intinya kan alamatnya yang saya tahu kan di jalan di kawasan Egypt ya. Kalau untuk lebih jelasnya ada kok di. Nah, nanti kita diinformasikan di deskripsi ya, kalau misalkan mau email ataupun mau ngepost nanti kita cantumin buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke Yanmar. Nanti mungkin akan diinformasikan ketika memang ada lowongan ya. Untuk saat ini mungkin di saat-saat masih pandemi tahap untuk naik produksi lah ya, jadi belum semua perusahaan stabil lah ya. Jadi untuk saat ini mungkin belum untuk menerima lowongan, mungkin next lain kali insya Allah ada lagi gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah yang mungkin ada yang lagi nyari kerja, terus saran Akang bagaimana? Intinya ya yang namanya pekerja itu ketika kawan-kawan belum mendapatkan pekerjaan ya, sepengalaman saya lah, tetap dalam artian apa ya, aktif lah gitu dalam mencari pekerjaan gitu kan. Nah, ketika udah masuk ke suatu pekerjaan di perusahaan ya, intinya apa ya, yang pertama mungkin berserikatlah kan begitu, karena yang namanya kita masuk ke perusahaan tanpa kita masuk ke serikat di dalam perusahaan itu sendiri ya, kita ibaratnya dalam artian tidak ada wadah gitu untuk memberikan suatu keluh kesah ketika kita dalam bekerja. Nah, ketika kita masuk di dalam berserikat di suatu perusahaan, nah, itu kan nantinya kan ketika kita mempunyai keluh kesah dalam pekerjaan ataupun ibaratnya dari si perusahaan itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah, itu kan bisa mengadu ke serikat itu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
Intinya memang dari untuk tahun-tahun sekarang itu memang untuk mencapai suatu karyawan tetap yang itu memang sedang sulit-sulitnya gitu. Ya mudah-mudahan aja ketika kawan-kawan semuanya itu sudah masuk dalam perusahaan, di situ ada rezekinya kan gitu. Nah, jadi yang saya menekankan ketika kawan-kawan itu sudah masuk ke dalam suatu perusahaan, ya karena memang saya juga anggota serikat juga kan begitu. Nah, itu berserikatlah gitu, karena serikat itu adalah wadah ketika kita mempunyai keluh kesah di dalam suatu pekerjaan ataupun perusahaan itu sendiri gitu. Oke. Akhirnya kita udah banyak bincang-bincang sama, nggak terlalu banyak sih sebenarnya karena memang cuaca juga nih nggak mendukung. Juga nggak mendukung ya. Udah, kalau begitu buat teman-teman yang mungkin lagi mencari informasi, silahkan jangan lupa tetap di channel ini, karena kita akan selalu menginformasikan semua seputar perusahaan, kawasan, dan semua tentang dunia perburuhan. Dan untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja ya, subscribe, like, nah terus komen di bawah, kasih usulan terbaik kalian. Terserah kalian mau usul perusahaan ini kan, perusahaan ini, terserah kalian komen aja. Nanti insya Allah akan kita carikan narasumbernya agar bisa langsung dapat informasi dari karyawannya langsung gitu. Tentunya pasti informasi yang umum lah ya, yang bisa kita cari tahu, yang di Google ataupun dimanapun. Ya, intinya kita akan menginformasikan yang secara umum gitu. Oke, terima kasih. Kita kali ini ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan.